Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wasailina wa fir riqab wa aqama salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasadiqina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal bas ulaika alladziina shadaqu ulaika humul muttaqun. Pertama-tama, yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, khususnya nikmat yang tidak pernah terhitung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk saya menghadiri video ini. Kemudian salawat berserta salam semoga terus-menerus mengalir dan tercurahkan kepada Nabi kita, seorang Nabi yang lahirnya saja sudah menggancangkan dunia dan alam semesta ini. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Paduka Alam, Paduka Agung, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mengikuti jejak langkah, sunnah dan ajarannya, dan sampai di hari kiamat nanti kelak, yang dimana kita semoga mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini ingin sedikit menyampaikan yang saya pahami mengenai 3 aspek pokok kandungan surah Al-Baqarah ayat 177. Teman-teman semua nih, ada beberapa aspek pokok yang bisa saya sampaikan yang terkandung dalam surat ini. Yang disebutnya surat ini lumayan panjang ya. Nah, apa saja aspek-aspek pokok tersebut? Yang pertama, ada aspek akidah. Aspek akidah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dapat dipahami dari kata amanabillah yang artinya beriman kepada Allah, dan al-yaumil akhir yang artinya beriman kepada hari-hari kiamat. Dan kemudian ada wal malaikati kepada para malaikat, dan wal kitabi beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang terakhir ada an-nabi beriman kepada para nabi atau utusan-utusan Allah. Aspek keimanan ini yang bisa menjadi landasan dari akidah yang harus dimiliki oleh semua umat-umat Islam. Konteks keimanan menjadi esensi yang sangat vital bagi umat Islam agar terhindar dari kesyirikan serta kesesatan, serta sebagai landasan akidah yang kokoh dan tentunya benar. Dari kelima hal tersebut, maka sisi akidah menjadi hal pokok yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang beriman. Sebagaimana dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, artinya iman ialah engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasul atau utusan-utusannya, dan hari akhir, dan percaya adanya ketentuan Allah, baik yang baik maupun sebaliknya yang buruk. Landasan akidah juga berupa keimanan yang harus dimiliki dalam mengamalkan segala bentuk ketentuan dan perintah Allah. Nah, sehingga tercermin adanya sebuah keimanan yang benar, serta terhindar dari upaya kesesatan, serta sebagai benteng diri dari benturan pemahaman-pemahaman yang tidak benar dalam mengamalkan ajaran agama
serta menjadi sebuah dimensi yang kokoh dalam menjalankan perintah dan ajaran-ajaran agama Allah. Teman-teman semua, yang kedua ada aspek syariah. Aspek syariah merupakan sisi yang sangat benar-benar luas dalam pemahaman dan implementasi ajaran Islam. Kenapa? Aspek syariah berbicara masalah hukum dan ketetapan serta tata cara beribadah kepada Allah dan mengimplementasi segala bentuk perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Aspek syariah juga dapat dipahami sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan-urusan agama, baik berupa ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan seluruh amal kebajikan-kebajikan yang lainnya. Atau seperti muamalah juga, seperti jual beli, menikah, dan upaya menggerakkan kehidupan manusia. Aspek syariah dalam pemahaman ayat 177 di dalam surat Al-Baqarah dapat dipahami dari kata wa akal mala salata, mendirikan salat, wa ataz zakata, mengeluarkan zakat. Nah, ini mengindikasikan untuk mendirikan sholat dan kita juga harus mengeluarkan zakat sebagai bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah. Selain itu juga pemahaman makna syariah juga dapat dipahami dari aspek muamalah. Nah, apa saja? Dengan melakukan kegiatan membantu sesama seperti dalam pemahaman kalimat wa'atal mala ala hubbihi dapat dipahami yaitu mendarmakan atau menyedekahkan harta terbaik yang kita punya kepada orang yang berhak dan kepada orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan dan berhak juga disedekahkan juga disebutkan atau dijelaskan dalam ayat 177 surat Al-Baqarah ini dengan menggalan kata dawil kurba yang artinya kaum kerabat, wa'al yatama, anak-anak yatim, al masakina, orang-orang miskin, wa banas sabili, orang-orang musafir. Nah, golongan-golongan tersebut menjadi pihak yang sangat diutamakan dan harus diperhatikan dalam mendermakan hartanya atau mensedekahkan atau mengeluarkan harta. Nah, yang ketiga ada aspek akhlak. Aspek yang ketika berhubungan dengan akhlak. Nah, akhlak juga menjadi elemen terpenting dalam ajaran Islam. Gambaran pentingnya akhlak dalam ajaran Islam adalah dengan diutusnya atau diturunkannya Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia untuk dapat memperbaiki akhlak dan menyempurnakan akhlak. Terlebih kondisi masyarakat pada saat Nabi diutus di tengah kaum-kaum yang bodoh atau disebut juga kaum jahiliyah serta berakhlak yang tidak terpuji. Dengan pertimbangan tersebut serta pentingnya perbaikan akhlak, maka materi tentang akhlak juga dapat atau mendapatkan begitu banyak dalam Al-Quran. Nah, sehingga teman-teman semua menggambarkan begitu pentingnya umat Islam dalam mengamalkan akhlak atau perilaku-perilaku yang baik, yang terpuji dalam kehidupan. Sehingga dapat terbentuk pribadi-pribadi manusia, masyarakat muslim yang berakhlak mulia. Bukan hanya dengan Allah semata, namun dengan sesama manusia juga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177, aspek akhlak yang dapat dipahami adalah kata al-maufu Nabi Adimi, menepati janji, as-sabirina atau sabar. Secara sekilas dapat dipahami teman-teman semua dari dua kata tersebut. Yang pertama, menepati janji. Kenapa? Menepati janji merupakan akhlak terpuji serta memiliki nilai yang sangat istimewa dalam kehidupan terutama dengan manusia, urusan dengan manusia. Sabar juga menjadi salah satu sifat yang terpuji yang dapat mengendalikan diri dari amarah serta dapat memenangkan diri dari segala cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk kecintaannya kepada hamba-hambanya. Nah, jadi teman-teman semua, intinya ada 4 aspek yang bisa kita ambil dan amalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini. Yang pertama, ada aspek akidah. Yang kedua, ada aspek syariah. Dan yang ketiga, ada aspek akhlak.
Nah, teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, dan umumnya untuk teman-teman semua. Sekali lagi, saya mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan semuanya adalah murni dari diri saya sendiri, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.